Kabupaten Banjar ini adalah salah satu lumbung padi di Kalimantan Selatan. Dan untuk menyiapkan hal ini, maka kita termasuk menjadi penyangga ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, bagaimana menurut Pian kalau pandangan seperti ini? Tadi kalau dinotis bahwa Kabupaten Banjar menjadi penyangga IKN, maka Paman sangat percaya diri untuk kategori komoditas beras ini kita selesai sebenarnya. Beras selesai. Nggak perlu dibahas. Kita bahas. Secara tradisional sudah kita kirim ke sana. Assalamualaikum dan sanak entrepreneur Kabupaten Banjar. Oke. Oke, kembali lagi bersama kami Forum Kerusuhan Pemuda Kabupaten Banjar dalam segmen Poswan, podcast ya wirausahawan. Poswan, podcastnya wirausahawan. Iya, jadi podcast kita kali ini bicara tentang wirausaha yang tentu tidak hanya hal-hal yang berbau dagang-dagang doang gitu kan, dan banyak hal yang dari hulu ke hilir. Nah, kali ini kita akan membahas satu instrumen di dalam perekonomian bangsa. Kalau kata presiden pertama itu bilang hidup matinya sebuah negara itu adalah dari kebutuhan sektor pertanian di negara tersebut. Jadi presiden pertama kita pun juga berujar tentu dalam untuk mencukupi sebuah pembangunan dalam negara, SDM sebagainya tidak bisa lepas dari pertanian. Nah, jadi kali ini Ulun mengundang salah satu narasumber yang fundamental. Wah, lu sebut fundamental ya, fundamental karena siapa yang tidak tahu beliau kan? Komen kalau ada tahu beliau lah di komentar nanti. Dan kali ini boleh izin Bapak memperkenalkan diri dan teman-teman kita, rekan-rekan pemuda-pemuda kita di Kabupaten Banjar. Oke, selamat sore. Sore. Kawan-kawan, adik-adik sekalian, pemuda wira usahawan ya. Yes. Bagi kami, saya Ahmad Faisal lebih suka dipanggil Paman Faisal. Paman, oke. Ingin berbagi cerita, berbagi pandangan, opini, yang boleh saja kita tidak sepandangan, boleh saja tidak sependapat, tapi mohon dilihat sebagai sebuah pengayaan intelektual, pengayaan wawasan, pengayaan peluang-peluang usaha barangkali yang kita bagi ya. Siap. Pembuka yang sangat-sangat menyentuh kalau ulun bahasanya, karena beliau ini tidak pernah di dalam satu tongkrongan ya, saya sendiri pribadi tidak pernah merasa direndahkan dan sebagainya. Beliau selalu mengajak diskusi yang membangun kalau ulun boleh. Ini bukan suatu ambungan kalau bahasa Banjar lah. Jadi memang adanya Paman. Semua orang senang diambung. Semua orang senang diambung. Nah, beliau ini kalau boleh ulun juga bercerita adalah sebagai ketua HKTI Kabupaten Banjar, Himpunan Kelompok Tani Indonesia. Kerukunan. Himpunan Kerukunan Tani. Oke, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Banjar. Oke. Agak sedikit ya. Klik. Nah, jadi sejak kapan Pak menjabat di HKTI sebagai ketua ini? 2017. Ya, harusnya udah siap-siap musda, tapi takut ada pemilu nanti kita dikira berpolitik. Oke. Jadi kita tunda aja. Saya juga masih mau jadi ketua. Oh iya. Tambahan, kita juga sedang diamanahi menjadi ketua harian HKTI Provinsi Kalimantan. Keren. Jadi dalam rutinitas Pian juga ada bergerak di sektor pertanian loh, Paman. Selalu. Apa aja kalau boleh tahu nih, Paman? Sebenarnya ketika kita melakukan apa saja, seperti yang disampaikan oleh Presiden yang sampaikan kita, kita nggak akan pernah lepas dari dunia pertanian. Bahkan napas yang segar itu disumbangkan juga. Yes. Karbon dioksida ya. Pemandangan yang indah itu mudah kita dapatkan di dunia pertanian ketimbang di dunia industrial.
kira begitu. Kalau keseharian ya kita bertani. Oke. Dari bikin bibit, mengenalkan tanaman-tanaman yang baru, yang kemudian kita dilecehkan karena kita jualannya nggak pinter. Kemudian juga mencoba memahami budaya masyarakat dengan jenis komoditas yang cocok dengan budaya di masyarakat Besar ya, Pak. Kalimantan Selatan di sektor Budidayanya. ya, di sektor budidaya. Karena dari pengalaman kami, untuk anak muda ya, bertani itu adalah sesuatu yang harus sambil main. Ya. Jadi alat-alat pertanian yang baru itu nggak boleh yang berat. Traktor besar itu memerlukan tenaga khusus. Wah, benar. Ya, di situ juga besar. Mari kita yang ringan-ringan, yang kecil. saja. Tapi di situ kita kemudian mengenal dan mulai mencari spesialisasi, mulai mengenal mekanisasi, mulai menghitung mana yang lebih efisien, mana yang lebih cocok dengan kesuburan tanah kita. Nah, tanah di Kalimantan ini hanya 10-15 cm yang subur. Di bawahnya adalah tanah media yang nggak punya unsur hara. Saya kira begitu ya. Maksudnya seperti apa itu, Paman? Lapisan humus, lapisan kandungan hara yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu umumnya di Kalimantan Selatan nggak tebal. Hanya 10-15 cm. Di bawahnya ya tanah biasa. Kalau kita balik, lalu kita tanam sesuatu yang kemudian kita tidak siapkan di awal, dia belum sempat akarnya masuk ke lapisan humus, karena kebalik oleh traktor yang besar itu, maka ini membahayakan. Seolah-olah pertanian ini selalu gagal. Padahal hanya kita nggak terlalu semangat. Benar. Karena kalau lihat di tempat-tempat lain harus pakai traktor tadi, mesin-mesin berat, harus diguling-guling dulu tanahnya. Padahal kita nggak perlu kayak gitu. Perlu, tapi harus sabar. Jadi nggak mungkin kalau kita olah kemudian 15 hari udah ditanami. Kalau pengolahannya dengan traktor besar. Kalau kita gunakan traktor kecil, kultivator misalnya yang daya jangkau bajaknya hanya 10-15 cm, itu bisa 15 hari kemudian ditanam. Kalau besar kita harus tunggu hujan, harus tunggu dia bereaksi dulu secara alamiah, racun-racun bisa keluar, baru layak ditanam. Ini yang sering kita nggak sabaran. Karena kalau sebagai petani kayaknya memang menguras emosi ya. Saya kira semua kegiatan ya. Semua kegiatan pasti menguras emosi. Karena emosi itu bukan nggak penting. Emosi itu menjadi bagian yang merangsang pikiran kita untuk lebih cermat, lebih memahami sebenarnya apa yang harus dilakukan. Benar. Kalau kita hanya logika saja yang kita pakai, seringkali itu ya tadi kita ingin tanam 10 hektar, kita olah selesai 2 hari, seminggu kemudian kita tanam. Ya, insya Allah bahayanya lebih besar. Resikonya lebih besar. Kira-kira seperti itu. Iya. Kalau ulun kutip tadi karena ulun bilang banyak mengurus emosi ya karena tadi siklus petani ini kan budidayanya panjang, Paman. Terus nggak serta-merta langsung panen, terus dapat keuntungan. Beda dengan perdagangan yang di bidang lainnya misalkan. Kalau ya tadi pertanian ini siklusnya agak panjang. Nah ini menurut Pim suatu hal yang memang sudah sejatinya, yang memang kolonya seperti kami anak muda yang suka hal-hal yang instan ya Pak, kalau teman-teman ya. Jadi apakah memang genrenya pas juga nih di pertanian misalkan? Saya kira di pertanian justru menyediakan banyak pilihan. Kita bisa panen di 30 hari, panen 22 hari, ada komoditas yang bisa. Tapi tentu makin panjang kita menunggu panen siklusnya. Biasanya masa panennya lebih panjang. Sebut saja bayam, 20 hari Anda panen. Saya kira nggak ada juga usaha yang lain yang kalau kita buka warung misalnya, belum tentu 20 hari sudah ada pengunjung yang setia datang. Tapi kalau kita tanam bayam, itu sudah ada
petani, ada pembeli yang setia menunggu. Tapi kita sekali panen. Jadi harusnya kalau kita mau panen 20 hari, tanamlah sepanjang 20 hari sampai benar. Maka tiap hari kita akan panen. Pendek sekali, Bos. Dengan luas lahan tadi masih masuk petaknya ya, teman. Betul. Tinggal kita kalau memulai itu pasti panjang, apa saja. Tapi kalau kita mulai kemudian lanjutkan, maka pergilirannya, rotasinya akan sangat pendek. Kita bisa hari-hari panen, bisa ada yang musiman. Durian misalnya saat ini lagi musim durian. Lagi musim. Nah, kalau durian ini kan nanamnya itu kalau kita dengar dari YouTube paling cepat 4 tahun. Benar. Nggak ada pemuda yang mau 4 tahun. Tapi kalau dia tanam bayam, di sampingnya tanam durian. Di sampingnya ada kacang kedelai, ada kacang hijau yang rotasinya diatur dan itu akan menyuburkan tanah. Oke. Jangan dibakar ya. Anunya hasil tanamannya itu, buahnya, daunnya dan lain-lain. Maka 4 tahun durian berbuah itu terlalu pendek. Kita akan nggak usah dulu durian, lebih asik ini loh, karena dia tiap hari. Padi misalnya, saya sebenarnya ingin bahas lebih banyak ke padi. Oke, silakan teman. Oke, di Kalimantan Selatan sebenarnya kita beruntung memiliki alam yang membuat kita bisa tanam itu di 2 musim yang berbeda. Secara budaya kita sudah sangat menguasai. Jadi ada yang tanam di musim penghujan, ada yang tanam di musim kemarau. Barangkali nggak banyak yang menyadari itu di kita. Karena kalau di kemarau sulit. Nah, ceritanya begitu. Tapi kita memiliki lahan lebak yang itu hampir 30% pertanian di Kalimantan, juga di Kalimantan Selatan, itu adalah lahan lebak yang 8 bulan dalam setahun tergenang. 8 bulan. Udah kering ya? Nggak kering. Udah kering. Nah, maka di ujung-ujung masih ada genangan. Kami, para petani, mulai tanam menuju kemarau. Panen diharapkan sudah ada mulai hujan lagi. Oh, hujan lagi turun, walaupun nggak banyak. Jadi di musim kemarau, it's really lapang. Saya bisa sebutkan misalnya kita di Kabupaten Banjar ini di Cintapuri, Surian bagian belakang. Gambut juga teman. Gambut ada di dekat-dekat bandara itu. Oh. Itu yang di sebelahnya itu di musim normal sama dengan rancangan para ahli teori soal pertanian. Tapi masyarakat Kabupaten Banjar berada di atas teori. Berada di atas. Kenapa itu? Ya karena dia bisa 2 kali, bisa di musim kemarau tanam. Hanya saja kita pernah ini di Sungai Rangasambuku itu pernah petani ketemu saya. Martapura Barat ya? Martapura Barat. Martapura Barat, oke. Itu 3 kali tanam. Dalam setahun? Ya, nggak panen-panen. Karena begitu tanam banjir. Oh iya, 2020 ini real. Ini musibah ini. Iya. Nah, tahun ini saya dapat sekarung beras, Bos. Oh, oke. Karena saya bilang tanam terus. Dan mereka tanam tahun ini karena kemarau nggak pakai banjir, dan nggak banjir. Ya amin. Ini udah panen. Alhamdulillah. Salam untuk Pak Mustar. Oke, Pak Mustar ya. Pak Mustar di Martapura Barat. Mungkin penggalaman ininya desanya, tapi sawahnya itu di Sungai Rangasambuku. Ya. Karena mohon maaf kalau ini tidak ada niatan untuk menyinggung sebagainya, karena di daerah Martapura Barat sana itu dampingan dengan sungai yang agak lebar teman-teman. Ya. Jadi sangat mudah banjir kalau kada salah setiap aliran sungai kita arahnya ke sana. Ya. Nah, jadi menjadi suatu problematika yang sangat mendasar sangat aman untuk para petani di daerah. Teorinya begitu. Mereka paham betul bagaimana cara mengelola lahan yang seperti itu. Lahan lebak mereka tanam ya kira-kira di bulan-bulan Agustus. Normally, tapi kadang-kadang Agustus kan ada juga yang banjir. Bener. Banjir lagi, tanam lagi nggak panen tuh. Jadi tanamnya 3 kali belum tentu panen. Tapi dengan kemampuan mereka, kesabaran yang sampean bilang tadi, itu tahun ini mereka menjadi lumbung penghasil beras dengan harga yang juga melambung, karena di daerah lain ada tungro, ada kekeringan yang panjang dan lain-lain.
Jadi selalu saja ada dua kemudahan Peluang. dalam Iya. satu kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Iya. Berarti kalau boleh singgung konotasi ada 3 kali tanam berarti rugi tuh Pak Mat? Dalam konteks modal enggak? Kok bisa? Ya karena baru tanam padinya baru tanam benar. awal. Hanya emosinya yang nggak ketahan. Emosinya nggak ketahan. Iya. Kami pernah harus mencari bibit tanaman itu, anak-anak padi itu harus kemana-mana karena waktunya diduga nggak sempat buat anak banding lagi itu. Kalau enggak ini terlambat karena kemarin kebanjiran, anak bandingnya mati semua. Benar. Nah, jadi yang kita maksud tanam ini adalah tanam dalam kerangka membuat anak semai, mati dia, semai lagi, mati lagi. Nah, kadang-kadang kita nggak yakin ini sempat nggak. Siklus tadi ya. 4 bulan ke depan ini nggak ada hujan lebat dan mereka bisa tumbuh sempurna sebagaimana orang. Jadi lebah itu sekali lagi dari teorinya ada 8 bulan tergenang. Jadi di ujung-ujung genangan menuju 4 bulan kering itulah ditanam. Tapi kalau kering terus juga berbahaya. Yes. Nah, di Tajau Landung kalau saya nggak salah, itu malah Dinas Pertanian taruh pompa di area yang selalu kebanjiran. Kalau kita melihatnya, wah ini mau bazir. Bukan, karena mereka tanam saat kemarau. Harus diisi oleh air sungai, terusan dari sungai Martapura itu tadi, untuk diairi karena bisa saja ketika saat perlu air, airnya nggak ada. Karena memang kemarau nanam. Dari sanalah suplainya. Dari sana, dari pompa. Jadi biasanya 1 kilo itu ditaruh pompa. Yang kalau kita lihat agak aneh ini. Padahal 8 bulan airnya melimpah. Nah, itulah kearifan lokal, kemampuan masyarakat kita untuk mengenali alam dan kemudian dia bisa bersahabat dengan. Jadi nggak sedih-sedihnya juga mereka yang tinggal di pinggir sungai besar itu. Banjir bagi mereka adalah sesuatu yang semestinya terjadi. Hanya ya jangan besar-besar. Semestinya terjadi dia. Ya karena mereka memahami itu juga akan menjadi berkah ketika di musim-musim air dalam itu menjadi sumber perikanan ya. Perikanan tangkap ya. Benar. Budidaya. Pepuyuh dan lain-lain ya. Oke, sedap nih. Jadi petani itu yang kita kalau boleh konotasikan ya lama siklusnya, untungnya dikit, sebagainya. Kata beliau memang itu perlu pencermatan yang benar-benar dari hal yang teoritis pengalaman harus dipadukan. Harus dipadukan. Oke. Nah, jadi kalau terkait pertanyaan lama ya, ulun boleh ngutip ya. Kalau kata pemimpin kita, kepala daerah kita, Pak Bupati, Pak Haji Saidi Mansur itu pernah bilang bahwa Kabupaten Banjar ini adalah salah satu lumbung padi di Kalimantan Selatan. Dan untuk menyiapkan hal ini, maka kita termasuk menjadi penyangga ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, bagaimana menurut kalian kalau pandangan seperti ini? Alamiah sebenarnya kita udah mengirim produk pertanian kita, baik beras, terus sayur-sayuran, itu kedua provinsi. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Nggak ada yang berubah soal itu, hanya mungkin permintaannya akan membesar. Ini yang harus dihitung. Mungkin ini yang dimaksud dengan Pak Haji Saidi Mansur, bahwa lumbung padi yang saat ini sebenarnya faktanya begitu, tapi ini harus dihitung lagi karena akan ada kebutuhan yang jauh lebih besar. Ya, mungkin lebih variatif karena kalau selama ini mungkin budayanya kurang lebih ya. Karena padi kita ini kan terkenal padi yang padi lokal ya, padi karau. Nah, itu disukai oleh kita, nggak tergantikan itu. Tapi juga di daerah lain juga ada yang suka, Pak. Di Jawa Tengah suka sekali karena untuk dibuat nasi goreng. Yes. Nah, artinya Pak, nah kalau ibu kota nasional real jadi sekarang ini, maka
ada budaya baru. Orang-orang yang mungkin nggak terlalu suka nasi karau, benar, kita benar, juga benar. siapkan itu. Itu Mereka- kira-kira. Mereka terbiasa dengan nasi beras Jawa, Iya. daerah sana ya. Saya kebetulan berkesempatan datang ke sana, ke Ibu Kota Nasional pada tanggal 4 Juni 2020. Ada catatannya? Ya? Ada catatan. Ada catatannya. Oke, 4 bulan Juni ya? Bulan Juni. Oke. KKN, dan bertemu dengan Ketua Kadin di sana, Us. Pak Rudiansyah. Salam hormat. Oh, Pak salam hormat. Rudi. Apa yang beliau sampaikan ke saya itu adalah sesuatu yang bukan yang baru, tapi penuh dengan harapan. Misalnya, kebutuhan untuk saat ini yang ada di sana pekerja. Dalam pengertian tukang, kepala tukang, mandor dan lain-lain yang membangun Ibu Kota Nasional. Berdasarkan data katanya ada 20 ribuan orang Saat ini? tukang. 90% dari 2.000 orang baru ini, bukan orang ini dari sana, itu adalah dari Jawa. Maka cabai menjadi kebutuhan pokok. Iya, ya kan? Orang Jawa suka yang Ya pedas, kan? nggak terasa makan katanya. Nggak terasa makan. Ada nafsuan kalau Jawa ngomong. Iya, kira-kira begitu. Nah, fakta yang saya lihat ada 3.000 kurang lebih lah ya, ada 3.000 rumah. Mereka di sana sebut rumah susun. Sebenarnya konsep Mes ya? rumah susun itu rumah kayak rumah saya tinggal disusun banyak. Oh, iya. Bukan yang bertingkat disusun ke atas, enggak, disusun ke samping. Itu kira-kira 3.000 di tengah-tengah hutan. Di tengah-tengah hutan. Tempat tinggal para pekerja tadi? Yes. Dan kalau diisi 3 berarti ada 9.000-an orang. Benar. Dan Kalau hanya ada istri, anak tadi ya? saya nggak lihat itu. Oh, nggak lihat. Memang hanya pekerja kayak Pekerja gitu. aja. Oke. Itu bisa dibayangkan bahwa mereka itu udah ada 9.000 orang yang nggak sempat mikir yang lain karena mereka dikejar Benar. oleh Presiden Joko Widodo cepat dibangun. Benar. Maka itu harus disuplai. Mereka pakai catering. Oh. Jadi disuplai 2 kali makan. 1 kali dibebaskan mau bikin sendiri kah atau mau ke warung kah? Alhamdulillah saya ke tempat itu nggak ada warung. Jadi harus ke ini juga, ke catering juga, Iya. atau masak mie barangkali. Nah ini sesuatu yang real terjadi. Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di Sepaku, ibu kota kecamatan Sepaku itu, Sepaku juga namanya, itu kurang lebih ada di sebuah kecamatan itu barangkali ada 1.600-an rumah lah ya. Dan itu 90% disewa oleh pekerja. Kemana orang-orang yang rumahnya disewa? Ke kebun. Di kebun dibuat Lampau. pondok kerja yang tadi yang pondok ini dibuat menjadi lebih layak sebagai rumah. Maka tukang-tukang lokal bekerjanya di situ. Jadi 20.000 itu adalah tukang yang didatangkan dari luar. Tumpek black ke sana, bingunglah kawan-kawan melihat situasi ini kalau kita nggak ikut menyiapkan. Ini baru pekerja. Belum yang tempat tinggal, belum yang bawa istri, para pejabat yang para akan pejabat bekerja yang sana. ya. Ini baru pekerja sudah sebuah masalah mungkin. Ya, istilah saya cerita yang menggembirakan di pertanian. Ya. Oh, untuk pertanian. Ya, pertanian karena mereka butuhnya itu masih di tingkat-tingkat pangan ya. Ayam barangkali, ikan, beras tentu saja. Lalu mereka dapat pasokan pakan dan makanan sebagainya ini dari mana? Selama ini ya tentu dari kita, dari Kalimantan Selatan juga, Sulawesi juga. Alamiah masih berjalan alamiah, masih berjalan sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Bupati tadi bahwa ini pasti terjadi dan udah terjadi. Kita juga datang ke sana dalam misi untuk menyesuaikan apa yang dihasilkan Kabupaten Banjar dengan keperluan IKN. Nah, beberapa kendala tentu adalah kendala di sisi usaha, tata niaga, distribusi dan barangkali sistem payment. Ya, di budidaya saya kira kita udah siap, nggak ada masalah di tingkat kita di sini. Bagaimana kita meningkatkan misalnya sesuai dengan kebutuhan, saya kira ini adalah soal-soal yang nggak terlalu sulit di kita.
Yang tersedia ya? Iya, yang paling harus kita pastikan adalah serapan pasar yang terukur. Serapan pasar yang terukur. Ya, terukur ini ada 3 dimensinya ya. Oke. Satu tentu selisih antara modal dengan jual. Ini kan namanya. Iya, yang basic lah. Iya. Hal basic. Yang kedua adalah jaminan bahwa apa yang kita produksi itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kriteria yang diminta pasar. Misalnya kalau kita sebut ikan segar. Benar. 8 sampai 10 jam baru kita nyampe ke itu saya pakai mobil pribadi, artinya berhenti tergantung kita. Kalau kita pakai mobil umum mungkin 12 jam. Iya. Kalau kita bawa ikan segar nggak mungkin segar datang sana. Kan? Benar, gimana? Nah, ini persoalan-persoalan yang menarik sebenarnya menurut saya. Sementara ikan segar itu ditunggu. Jadi yang selama ini selama ini yang mensuplai dari Kutai yang segar. Di tempat-tempat lain sudah dalam bentuk dingin. DS ya, di freezer sebagainya. Oh iya. Kok notice ke perikanan Paman? Bukan kita ngobrol pertanian ini? Ya. Kenapa? Karena saya menyesuaikan dengan yang saat ini Kabupaten Banjar punya lebih dari yang diperlukan. Benar sekali. Ya, jadi Kabupaten Banjar kan beruntung punya saluran irigasi yang sudah secara pinter dimanfaatkan. Bahkan menurut saya HKTI nggak perlu bicara soal perikanan karena mereka lebih pinter dari kita. Iya. Tinggal soal pasar, soal bagaimana menghitung harga pakan yang sangat mahal. Benar. Nah, benar. pakan itu nggak ada mahal, ceritanya mahal kalau di bidang budidaya pertanian kayak jagung. Ini kan sambungannya di situ. Jadi kalau kita bicara mahal, mestinya kita mulai dari budidaya jagung yang asik-asik gimana, yang diperhatikan gimana. Jadi jangan bicara pakan ketika kita nggak memahami dari mana saja sumber pakan. Kemudian kita udah kenalkan juga maggot misalnya sebagai sumber protein baru. Nggak ada yang begitu serius mengurusi ini. Saya jatuh bangun mempromosikan ini, jualnya nggak bisa, nggak ada yang mau pakai. Tapi secara individual beberapa petani itu pakai. Nah ini mungkin perlu campur tangan para pemuda untuk memastikan kawan-kawan di dinas, bupati peduli soal ini. Sumber-sumber pakan itu akan berpengaruh bagaimana 3 syarat utama untuk kita bisa jualan produk. Ya menarik ini. Terkait pakan tadi itu kenapa nggak laku loh bahasa kasarnya ya? Itu kemahalan kali Paman. Antara lain. Jadi gini, produksinya besar. Ketika kita bicara pakan untuk kemudian kita jual tadi dengan standar harga yang nggak boleh mahal, kan? Maka harus murah kita jual ini. Benar. Nah, sementara ini kalau dijual di tempat yang hobis burung apa segala macam, itu mahal banget, nggak kebeli sama. Maka harus diproduksi massal, biar murah, barangkali ada subsidi kandang dan lain-lain. Jadi kita bicara ikan ini sebenarnya nggak berdiri sendiri ya. Bahkan dedak yang mahal ini sumber juga untuk pakan ternak. Itu dihasilkan dari sebagainya. Oke, teman-teman, sangat menarik ya pembahasannya. Ternyata kalau bicara tentang lumbung pangan, kalau dalam konotasi KBBI ya, pangan itu kan kecukupan dalam makan dan sebagainya. Tentu kalau makan juga cuma hal-hal yang berbau beras, ada lauk tadi dari unggas, ikan dan sebagainya juga kan. Dan beliau juga ada menotis ya tadi ya beberapa sektor lainnya yang sebenarnya saling berkaitan, pertanian, perikanan, peternakan sebagainya. Hulu hilirnya ini saling bergesekan sebenarnya Paman ya. Dan tentu untuk bicara pangan dan kita ketika menjadi salah satu salah satu tujuan untuk para pekerja tadi tersebut di IKN mencari kita ya Paman ya. Hal-hal yang menurut menarik apa lagi nih di IKN kemarin Paman? Yang pertama, IKN ini sebenarnya menantang buat anak-anak muda ini untuk terlibat lebih jauh karena saya kira IKN ini akan tumbuh dengan atau bersama kita.
dengan atau tanpa bersama Iya, kita. benar. Ini sesuatu yang bagi saya kita nggak boleh hiraukan. nggak boleh lengah soal itu. Nggak boleh lengah karena dasarnya jelas. Iya. Dasarnya jelas. Mau kita terlibat atau tidak dia tetap akan jalan. Benar. Itu yang saya maksud. Nah, benar. karena itu bagi saya adalah informasi soal IKN ini adalah soal-soal yang mempertajam saja sebenarnya. Jadi sektor pertanian yang sebenarnya kita sudah sangat unggul, mari kita tingkatkan, kita sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Padi misalnya, padi ya tadi jangan hanya tanam padi lokal, kita harus mau juga tanam padi-padi yang jauh atau yang polen ya istilahnya, yang agak lembek kalau menurut ukuran kita. Seperti itu. Kenapa saya tidak terlalu serius membahas soal padi ini? Karena bagi saya kita udah selesai. Di padi ini di Kabupaten Banjar, padi ini udah sangat keren lah ya. Kita sudah tercukupi, Paman. Lebih dari cukupi karena dia udah bisa disebut lumbung padi nasional. Oke. Dari tahun ke tahun. Tahun ini pun meskipun kita semua orang turun, kita masih tidak harus ngambil dari beras lain. Jadi kalau kita bicara ekspor impor misalnya beras, saya tetap bisa teriak nggak usah Kabupaten Banjar. Kita masih cukup dan ini bonus bagi petani karena harganya naik. Benar. Jangan juga lah kita kemudian memusuhi kawan-kawan saya. Ketika harga sedikit naik lalu dicaci maki, pemerintah nggak bisa. Bagi saya nikmatilah ini, kemudian mari kita tanam lebih banyak, lebih rapi, terukur. Karena sebenarnya harus ada Mubiarto misalnya menghitung harga keekonomian sebuah produk pertanian. Harus diukur dengan kebutuhan petani terhadap produk-produk industri. Mubiarto, almarhum, di mana yang merumuskan kapan seseorang satu keluarga itu disebut miskin, sederhana atau kaya. Oke. Nah, ini barangkali temanya nggak usah terlalu jauh. Jadi Biasa. produk industri seperti gula itu harus diukur, harga jual gula itu harus diukur dengan produk pertanian. Kalau harga gulanya terlalu mahal, produk pertanian terlalu murah, yang tersiksa petani. Dan 70% kata Bupati Banjar saat meresmikan kantor HKTI, itu adalah petani. Jadi berpihak kepada harga murah produk pertanian, nggak seluruhnya bagus di Kabupaten Banjar. Di Kabupaten Banjar ya, di mana kita nggak memiliki industri yang terlalu punya perusahaan-perusahaan besar yang nggak terlalu punya. Kita industri perusahaan-perusahaan juga perusahaan pertanian juga yang jadi mari kita lihat ini sebagai sebuah anugerah ketika harga sedikit naik ya. Sejauh masih kita bisa ini. Aku lupa saja, Mubiarto itu kalau nggak salah paling mahal sebuah produk pertanian itu berbandingnya masih 1 kilo gula setara 1 kilo beras. Paling mahal boleh 2 kali. Begitu 2 kali, maka petanilah yang tersiksa. Jadi beras 1 kilo itu petani mau beli gula 1 kilo harus jual beras 2 kilo. Itu penyiksaan. Mubiarto ya, bukan saya yang bilang. Begitu juga karet. Iya benar ini harga karet ini. Turun. Karet mestinya harganya kalau gula sekarang berapa nih? 16.000 atau 17.000? Ya sekitar situlah. Nah, sebutlah 16.000. Maka karet mestinya 8.000 paling murah. Setengah dari itu. Ini Mubiarto yang bilang ya. Kalau padi ini sekarang karena harga bagus nih agak mirip-mirip agak mirip-mirip. Tapi kalau udah diturunin ke impor lagi banyak, Kamboja, India, Vietnam dan lain-lain datang. Maka saya atas nama petani bilang nggak usah terlalu banyak didatangkan ke Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar. Keren. Dan itu saya kemukakan juga kepada peneliti UI yang datang ke tempat kita. Saya orang pertama yang nggak mau ada impor beras, kita akan bisa atasi. Ini hanya soal musim saja. Hanya soal yang sebentar kemudian kita akan ketemu lagi panen raya. Jangan dengan alasan panen raya yang sekali ini nggak bisa kita dapat, lalu kita harus menderita 2 musim karena 1 tahun itu 2 musim. Benar. Kita di Kabupaten Banjar setiap musim punya tempat untuk dipanen raya. Benar. Musim awal-awal begini ini barangkali ini saya udah dapat berasnya nih, berarti sudah panen raya. Sudah panen raya dari lahan lebak.
Nah nanti bulan-bulan Desember kita tanam di lahan-lahan kering, di lahan-lahan sawah pada umumnya yang memerlukan irigasi. Nanti bulan Februari, bulan Maret, April lah ya. April ya. April mulai lagi panen. Oke. Agustus kita tanam yang kedua. Bahkan kalau yang irigasi ini boleh ditanam juga untuk 2 kali. Benar. Jadi kalau dulu pejabat gubernur bilang pada saat peresmian bendungan di Tapin, di Pitap Jaya bahwa kita bisa tanam 4 kali. Saya resmikan 3 kali, saya pernah temukan petani saya tanam 3 kali nggak ada panen. Tapi itu tetap semangat kita, tetap kita beli dari mana-mana bibit padinya. Nggak rugi karena kita belum tanam, belum ini, belum pupuk, belum, hanya anak banihnya nggak sempat. Nah ini perlu penataan juga, kalau bisa dibantu jangan sampai kawan-kawan ketika udah siap ini tanam, kalau bisa kita tanamkan di satu titik di mana kapan saja bisa diambil padi ini, tidak nunggu di tempat itu, karena ketika dia harus tanam di lebak itu, buat anak banih di lebak itu potensi tenggelamnya 3 kali. Tapi kalau kita tanam di sini nggak tenggelam, dan kalau di sana cocok aja tinggal kita tanam. Ini belum dilakukan. Belum ada orang yang peduli bahwa kami kelompok tani dan petani-petani itu sering ngambil anak banih di gambut. Bener. Untuk ditanam di lebak. Kawan-kawan di sana tahu nih harus disediakan nih. Tapi ini nggak dikoordinasikan dengan baik karena memang kalau di sana nggak ada yang keliru soal cuaca, mereka nggak perlu di sana. Ya di sana dibeli dong oleh pemerintah. Yang udah terlanjur ditanam dibeli dong, diganti dong mereka, atau pemerintah bikin. Itu. Jadi perlu pemangku kepentingan juga di sini sebenarnya sekali ya. Sambil minum. Silakan. Oke. Jadi memang tadi kalau dinotis bahwa Kabupaten Banjar menjadi penyangga IKN, maka Paman sangat percaya diri untuk kategori komoditas beras ini kita selesai sebenarnya. Beras selesai. Nggak perlu dibahas. Kita secara tradisional sudah kita kirim ke sana. Benar. Nggak ada yang perlu diperbaharui soal itu. Kalau komoditas lainnya bagaimana Bang? Nah, tadi ada komoditas lain ini yang memerlukan perhatian karena tadi produk-produk pertanian tertentu itu ada masa segarnya. Benar. Ada durasi kesegaran ini yang perlu kita lihat. Sebenarnya saya pernah lihat ada truk pendingin itu punya pemerintah, mungkin dari Dinas Kelautan ya, Perikanan dan Kelautan. Tapi petani kita untuk bicara soal kirim 1 truk, Kabupaten Banjar sanggup, nggak ada masalah. Yang beli mampu nggak bayar. Benar. Kalau sistem yang saya dengar langsung di IKN tanggal 4 Juni, 5 Juni saya bisa. Invoice-nya 1 bulan. Wah, berarti sebulan. Sedangkan kita pengennya langsung kita ini kan selisihnya sedikit tadi ya. Benar. Dengan harga pakan yang yang makin mahal. Nah, ini persoalan. Di mana kita bisa terlibat, pemuda bisa terlibat. Saya kira di distribusi, teknologi pendinginan, jaminan pasar, payment system yang kita bisa atur. Itu saya kira peluang yang harusnya ditangkap. Tapi jangan membodohi petani saya. Sekali saya tahu, kita akan jual langsung ke IKN. Ini rahasia ini. Bahwa sebenarnya petani itu nggak perlu kita ya sebenarnya untuk menjual barang-barang ini. Tapi perlu, nggak bisa. Petani kalau disuruh ngurusin semua nggak bisa. Nggak bisa. Pemasaran di kami aja. Harus. Harus diambil alih itu karena memerlukan teknologi dan informasi sistem pembayaran. Benar. Ya kan? Sedangkan ini diperlukan sekian kilo. Kalau kita hanya 1 order lalu kita kirim, pasti rugi di biaya transport. Tapi kalau anak-anak muda kolektif kan di sini sana sini ada rumah sakit di penjara sini segala macam, keperluannya jadi 1 truk kirim. Jadi murah per kilogramnya. Koperasi, barangkali itu koperasi pemuda, kita tunggu lah ya. Menjadi PR bagi kita bersama ini. Korporasi ya Pak. Jadi petani nggak bisa, tapi kalau kita petani marah, dia nggak akan rugi kan. Benar, pasarnya juga ada juga di sini. Pasar ada di sini, jadi dia nggak akan rugi, hanya dia nggak bisa menaikkan produksi. Benar. Sementara kapasitas dan kemampuan dia, apalagi jika kita bantu dengan pakan yang lebih kompetitif, selesai itu urusan. Mungkin kita umroh tuh
lebih banyak lagi. Amin. Sesuai dengan kotanya, kota Sarang di Iya, Mekah kan, jadi iya. agamis lah gitu kan. Berat ini ternyata ya. Kalau bicara tentang IKN aja baru IKN. Iya, baru IKN. Baru IKN yang konotasinya cuma untuk kebutuhan perut doang. Iya. Bukan kalau ya pemerintah ya mereka sendiri Iya. lah membereskan lah petani gitu dan sebagainya. Jadi mereka tetap saat ini masih mensuplai dari Kutai dari pamannya dari Ya, Altim tapi juga. tetap secara alamiah tetap didatangkan dari kita. Kita. Alamiah, nggak perlu campur tangan sebab udah terjadi itu kan. Makanya saya bilang tadi, mau kita terlibat atau tidak, IKN tetap jalan. Tapi kalau kita terlibat, mungkin dengan meningkatkan kualitas pelayanan, Benar, ya kan? produknya juga. Kualitas produk, peluangnya besar sekali kan? Dan saya sangat senang jika diajak terus diskusi soal-soal ini, diajak juga ke IKN, ketemu lagi dengan Pak Rudiansyah misalnya. Silakan, ini Ketua Kadin di sana kan, dia sangat welcome dan bahkan menantang kita untuk buat peternakan ayam kampung. Ayam kampung sesuatu yang elit, bukan hanya di sono, di sini juga ayam kampung elit. Bener. Ada nggak yang mikirin ayam kampung? Banyak. Tapi kalkulasinya cuma ya industri rumahan aja. Iya. Nggak yang sebanyak itu. Padahal menurut saya Broiler nggak? Broiler sudah berjalan Kak. Oh. Sudah disuplai dari Kalimantan Selatan. Yang dekat tentu saja Tanjung. Oh iya. Ya kan? Mereka Tanjung sudah kirim truk-trukan ke sana. Kita udah ketemu orangnya, salaman. Kalau kami kurang di Tanjung baru ambil Kabupaten Banjar. Ya kita belum nyampe sana. Mereka dekat ya. Mereka diuntungkan. Jarak. Karena bukan hanya soal jarak tapi juga soal komunikasi. Jadi dari awal secara tradisional mereka udah kirim. Tinggal ordernya aja yang naik karena ada IKN, ya kan? Iya. Karena ada IKN. Oke. Kita juga dipersilahkan buka outlet di sana bekerja sama. Barangkali pemuda di sini Boleh. dengan pemuda di sana melalui Ketua Kadin. Saya masih sangat bersedia untuk mendiskusikan hal-hal begitu. Tadi konotasi yang tadi terkait ayam kampung tadi Paman. Ya, ayam kampung ini kan sejak saya bisa membaca sudah tahu bahwa ayam kampung kita ini dikirim ke Kalimantan Timur. IKN di Kalimantan Timur, Bos. Yes. Jadi dan lebih dekat biasanya Samarinda sasarannya yang dulu ya. Baru Samarinda disebar entah kemana-mana. Sekarang nggak perlu. Kita nggak perlu nyebrang. IKN itu ada di dataran sama. Satu pulau sih. Tapi nggak perlu nyebrang. Iya, benar. Kita lebih dekat lah daripada Samarinda. Kita potong 3 jam lah lebih dekat, tapi tetap lebih dekat Tanjung. Nah, di Tanjung saya meyakini betul sudah ada yang lebih serius dari kita soal ayam kampung. Kabupaten Banjar mampukah? Tentu mampu. Tentu mampu. Tapi nggak mungkin kalau kita hanya bicara di podcast tanpa kita mulai langkahnya satu-satu. Nggak usah kita bicara 10.000 kalau belum punya 2 induk. 1 jantan, 1 betina. Gak ada itu, kita nggak usah bicara seperti itu. Karena ayam kampung sulit sekali mendapatkan DOD ya. Yang nggak bibit yang masih. DOC-nya itu susah kalau kita mau dapat 10.000. Ada. Pesannya lama. Pesannya lama. Kemudian nggak jelas. Gak jelas juga. Karena memang banyak banget yang pengen, Paman. Banyak yang pengen. Antriannya banyak. Bukan itu saja. Kita misalnya punya di Bati-Bati punya balai ternak unggul ya, BPTO. Nggak punya yang kampung. Ada bebek, kan kambing, sapi. Nggak ada. Yang kampung nggak masuk. Kenapa sulit ya Pamannya? Enggak, ini memang disediakan untuk kita yang orang kampung. Oke. Oke, dipersilakan mereka untuk kita yang mari yang merasa punya kampung. Yang punya Istanbul. Yang punya gambut. Mari kita satukan kekuatan. Kita pelihara ayam kampung. Cukup 2 dulu. Tapi setiap kampung punya. Bayangkan nih 290 kampung kita ini. Per desanya ada. Per desa ada. Selesai tuh upacara. Kita jualan ayam kampung itu udah keren banget. Pakan ayam kampung itu bisa dibuat jauh lebih sederhana daripada pakan yang lain.
Daripada Guaranteed. untuk itik-itik Yes. bebek Yes. nggak ribet ya. Ya. Pernah Paman melaksanakan? Yes. Wah. Gimana ceritanya Paman? Nggak ada yang Hai, nggak oke. ada yang sulit. Oke. Nggak ada yang sulit, hanya ayam ini di 10 hari pertama adalah masa-masa sukulen namanya. Masa di mana dia sangat rawan. Kalau bebek 10 hari kedua loh. Jadi kalau ayam di 10 hari pertama. Nah di sini kita haruslah dengan pakan-pakan terukur ya. Barangkali kalau kita belum merasa yakin dengan buatan kita sendiri, ya harus dengan pakan pabrikan. 10 hari saja. Kebutuhannya itu rata-rata 7 sampai 10 gram per ekor per hari. Dikali 10 hari. Kita punya berapa? Itu dikit banget. Setelah itu sampean bisa masakin ulang sisa di restoran, sisa hotel, campur dedak sedikit, magot secukupnya, is the best pakan. Jadi kadar proteinnya sudah berada di atas 20%. Saya jaminan. Udah sini teman-teman kalau yang pengen jadi investor ya Paman ya kalau boleh. Saya kira apa sajalah sebutannya, yang cocok untuk anak muda ya. Anak muda ya, kalau yang pengen benar-benar berminat dan memang memasuki dunia pakan tadi, bisa hubungi Paman ini, mulai saya. Oke. Jadi kalau persoalan IKEA ini bukan mampu tidaknya kita, tapi mau enggaknya aja gitu. Mau enggaknya. Kita sudah mampu, hanya tadi sekali lagi ada standar kualitas yang tentu akan perlu kita jaga. Oke. Kalau selama ini kan kalau secara umum barangkali kalau kita datang ke sana ikannya setengah busuk ya yang beli yang mampu beli kan. Benar. Mungkin menengah ke bawah. Ini harus kita hitung bahwa mereka ini berada pada standar menengah. Karena itu standar kualitas barang juga menengah ke atas. Jenis ikan misalnya, kalau kita punya patin, nila, survei kita mengatakan, bahkan Pak Amidan senior kita di Kabupaten Banjar yang punya tambak luas sekali, mungkin hampir 20-30 hektar, itu titip ke saya, Sal, mestinya kita siapkan gurami untuk ikan. Kita nggak terlalu suka gurami, tapi IKN menurut pakar ikan yang sejan kehutanan ini akan sangat dibutuhkan. Gurami itu kalau di sini nggak banyak, yang banyak kalui. Kalau mau murah beli ikan gurami di pasar Martapura, belilah kalui. Orangnya sama. Kalui. Oke. Gurami itu cocok dengan budaya Jawa gitu. Menurut beliau, karena orang-orang datang ini biasanya datang dari Jawa, gurami itu adalah ikan yang tadi kalau ayam kampung lah. Oh iya benar. Elit. Kalau kita bisa sediakan barang elit dengan harga nggak terlalu elit, tentu akan sangat menarik. Karena kita sudah ahli di budidaya, hanya ganti dengan nila, dari nila ke gurami. Nah, ini juga harus disupport pembibitan gurami, anak-anak muda dan dinas-dinas terkait, stakeholder yang lain, juga harus berpikir yang sama. Jangan kemudian ini diserahkan kepada Pak Amidan sendiri. Oke. Ini anak-anak muda nih, kayak kita nih perlu kayaknya terjun kayak gini ya. Oke, Paman, boleh closing statement terkait isu IKN dan Kabupaten Banjar ini. Baik, IKN adalah sesuatu yang sepertinya nggak mungkin berhenti meskipun presidennya harus berganti. Oke. Karena dia daripada undang-undang yang harus terus dijalankan. Benar. Kabupaten Banjar sebagai daerah pertanian yang memang secara tradisional sudah mensupport ke Kalimantan Timur, tinggal harus menangkap peluang ini berupa peningkatan permintaan, peningkatan standar barang, dan sistem pembayaran yang tidak tradisional. Benar, modern. Nah, ini yang harus disiapkan oleh wirausahawan muda.
bekerja sama saja dengan para petani. Benar. Produknya sudah sangat melimpah dan pakan adalah kunci utama untuk menjaga keunggulan Kabupaten Banjar soal ikan air tawar. Oke, siap. Terima kasih banyak, Paman. Sangat menginspirasi isu-isu yang sebenarnya hanya ada di permukaan kita, tapi kita seakan-akan lalai dengan keadaan yang menurut kita itu sudah cukup di Kabupaten Banjar. Padahal dari kian sana mereka mau bikin salah satu peradaban baru kalau bilang ya, betul. yang dimana mereka juga harus punya kebutuhan pasokan yang juga harus memang standar gitu kan, dan kita mungkin bisa menjadi salah satu jawabannya. Nah, oke, itu aja. Terima kasih banyak Paman. Kembali berjumpa dan waktu. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dan nantikan segmen selanjutnya. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.